Halo, welcome back to the Fitting Room. Di episode kali ini kita masih ngebahas soal wanita berdaya. Kalau kita ngebahas wanita berdaya itu emang gak ada habisnya ya. Bagaimana wanita itu memang tidak hanya terpaku pada satu definisi aja. Dan kalau kita ngomongin belakangan ini memang banyak banget tentang woman empowerment. Jadi bagaimana wanita itu bisa menginspirasi, bisa mandiri, independent, powerful, dan bahkan bisa berdaya itu sendiri ya. Cuman memang berhubung ini The Fitting Room, jadi ini merupakan sebuah safe space buat wanita, buat kamu yang menonton di channel ini menjadi sebuah perbincangan hangat juga, di mana nanti kita bisa akan berbicara mengenai bagaimana wanita itu sendiri. Nah, terkadang tuh memang kalau kita ngomongin wanita juga selalu pada sebuah image yang, oh berarti nggak bisa take a break ya, harus terus ada, harus terus hadir di situ tanpa memikirkan dirinya sendiri mungkin bahkan. Tapi terkadang wanita itu sendiri butuh take a short break and reflect on themselves. Bagaimana mereka melihat ke diri mereka sendiri tentang self-love dan juga self-worth-nya. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang hal tersebut, tentang bagaimana wanita tersebut memandang sebuah penghargaan diri. Kali ini kita sudah bersama dengan dua wanita hebat yang kita akan ajak ngobrol dan mendalam mengenai hal tersebut. Sudah dengan kita ada Kak Estrelita Gracia MSc, MC, psychologist, intercultural counselor, and founder of Momentizing Holistic Center. Ada juga di sini Kak Dinartan sebagai art healing and mental wellness advocate and founder Inner Child, Zola Voice, and Inhale Exhale. Halo, Kak Esta dan juga Kak Dinar. Sehat ya hari ini? Sehat. Sehat banget. Tapi kalau kita ngomongin tadi semacam, aku kan ada prolog ya tentang self-love dan juga self-worth. Mungkin kita dari Kak Esta dulu. Sudah merasa mencintai diri sendiri belum? Wah, pertanyaannya menarik ya, Kak. Kalau menurut saya sendiri, At least hari ini. dari hari ini mungkin ya saya bisa bilang ya ada ya itu Ada self love dengan perjalanan yang tidak mudah ya tentunya bisa Itu sampai dia. ke hari ini. Ngomong itu nggak bisa mungkin satu hari ini aja ya. Harus betul. terhubung dengan masa lalu yang Betul. ada, perjalanan yang ada. Betul. Betul. Kalau Kak Dinar sendiri, hari ini sudah mencintai diri sendiri belum? Tentu setiap hari, ya Setiap setiap hari aku merasa terus mencintai diriku dan rasa syukur dan rasa mencintai diri aku aplikasikan setiap hari. Kita udah dapat beberapa kata kunci di sini ya. Tadi ada tentang perjalanan, ada rasa syukur juga yang bisa diwujudkan dalam bentuk mencintai diri sendiri juga ya. Definisinya banyak banget nih. Kamu pun sendiri mungkin punya definisi sendiri tentang apa itu mencintai diri sendiri sebagai wanita, bagaimana wanita itu memiliki peran masing-masing. Tapi mungkin aku juga penasaran gitu loh, sebagai seorang, kalau Kak Esta psychologist, sebagai Kak Dinar seorang advocate tentang wellness dan juga mental health gitu ya, memaknai self love dan self worth itu tuh seperti apa sih Kak Esta dulu? Oke. Kalau menurut saya ya dan juga secara psikologis gitu, self love itu merupakan aksinya, bentuk sikap kita sehari-hari untuk merawat dan mengapresiasi diri kita. Sesederhana ya apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, kita pakai gitu. Tapi kalau self worth itu sebenarnya lebih ke belief system atau keyakinan diri kita. Oke. Begitu. Jadi lebih ke keyakinan apakah kita itu sudah merasa berharga atau tidak, dan itu sebenarnya terberi gitu dari kita lahir dan bagaimana lingkungan kita mempengaruhi gitu kan keberhargaan diri kita sendiri gitu. Oke, berarti juga tetap ada faktor bagaimana lingkungan kita Betul. membentuk sistem yang ada di Betul. tubuh kita ya. Betul. Kalau Kak Dinar? Untuk self love sendiri, menurutku adalah seseorang itu welas asih terhadap diri, gitu. Welas asih terhadap diri kita, mencintai diri kita. Untuk self worth, menurutku seseorang itu tahu apa yang value dalam dirinya, itu penting sekali. Value dalam dirinya yang tentu saja itu juga mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Itu dia ya. Jadi ini definisinya macam-macam dan juga prosesnya pasti macam-macam juga. Aku yakin dari KS dan juga Kak Dinar memiliki proses yang berbeda, berangkat dari background yang berbeda, lingkungan atau environment yang berbeda juga. Pastinya akan mempengaruhi bagaimana bahasa cinta bukan cuman affection, physical touch,
atau mungkin apa ya, quality time dan beberapa bahasa cinta terhadap orang lain, tapi bahasa cinta dengan diri sendiri pun juga berbeda macam-macam ya. Kalau dari Kak Esta sendiri kan tadi kita melihat bagaimana definisi dari self love tuh perwujudannya simple gitu ya, makan yang enak mungkin ya, merawat diri. Em, dari definisi itu ada cerita sendiri nggak sih Kak? Mungkin kenapa ada beberapa hal mungkin yang orang tuh melihat definisinya tuh kayak deep gitu ya, dengan berbagai macam apa yang ada. Tapi sesimpel tadi ya, mungkin ngopi-ngopi enak, pakai baju yang cakep gitu ya. Mungkin Kak Dira ada, Kak Esta ada itu nggak sih cerita di balik hal itu? Mungkin dulu apa yang membuat hal-hal tersebut ternyata berarti loh sebagai bentuk Iya. self love. Mungkin sebelum ke situ ada disclaimer dulu kali ya. Heeh. Self love itu berbeda dengan self center gitu kan. Oke. Kadang orang itu seringkali mengatakan, oh iya, ini tuh bentuk dari self love. Saya mencintai gitu, mengasihi diri saya sendiri. Tapi sebenarnya itu bentuk dari proteksi misalnya, kayak guard gitu kan, self guard. Itu memproteksi atau membatasi diri sendiri sebenarnya untuk bertumbuh gitu. Oke. Nah, terkadang bentuk dari self love itu ada hal-hal yang kurang nyaman, kita rasa kurang nyaman, tapi perlu kita lakukan dengan keberanian, dengan kepercayaan diri, tapi tetap seperti yang Kak Dina tadi bilang, dengan welas asih. Artinya tahu batasan gitu. Nah mungkin bergerak dari perjalanan pribadi sebagai anak dari keturunan dua etnik yang berbeda ya, yang cukup kontras seringkali orang Indonesia bilang gitu, dari etnik Jawa dan juga Batak. Jadi ada kadang tuh perjalanan di mana harus menyesuaikan dengan orang lain, terlalu banyak gitu. Fokusnya lebih ke menyenangkan orang lain. Tapi, atau mungkin beberapa tradisi ya, dan ritual yang harus diikuti. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin dewasa, semakin ada kan perjalanan dan refleksi gitu, terhadap diri sendiri. Oh iya ya, tujuannya tuh apa sebenarnya untuk melakukan ritual tertentu, untuk mengikuti gitu tradisi tertentu dengan orang-orang terkasih. Jadi bukan lebih ke apa ya, kalau dalam sederhananya ya memang mengenakan apa yang kita mau pakai gitu ya, atau mungkin menikmati apa yang kita rasa itu enak. Tetapi sesederhana juga ada loh hal-hal ketika atau waktu-waktu ketika kita itu perlu berkompromi dengan orang lain, berkompromi dengan situasi. Yang itu tetap ya, kita tetap perlu tahu gitu batasannya dengan welas asih itu. Kalau kita rasa ini sudah bergerak terlalu jauh, tidak sesuai nilai-nilai pribadi, kita merasa kurang aman, dan stop there gitu. Dan reflect gitu. Sebenarnya apa yang membuat kita merasa kurang aman itu? Itu ya mungkin dari perjalanan itu, Kak. Oke, aku boleh kulik lebih lanjut Kak ya. Tadi lebih sedikit menyenggol juga tentang perbedaan dari self love dan juga self centered. Dan mungkin beberapa orang menjadi self-centered karena sebuah paksaan gitu ya, kayak jadi self-defense mechanism ibaratnya gitu ya. Ada guard yang tebal, barrier yang tebal, jadi mau gerak kemana-mana juga agak susah gitu ya. Dan mungkin juga ini bukan pengalaman satu orang dua orang aja, tapi banyak orang mengalaminya bahwa mencintai diri sendiri kadang susah gitu ya, karena flaws-nya banyak atau merasa bahwa diri ini tidak worth it gitu lah. Ada beberapa comparison atau apa perbandingan juga dengan diri sendiri sama orang lain begitu ya. Apakah Kak Esta mengalami hal yang sama? Tentu saja ya. ya. Apalagi kalau kita berada di ekosistem atau situasi yang berbeda secara terus-menerus gitu. Secara berkelanjutan, tinggal kebetulan saya juga menikah dengan beda negara juga, WNA. Jadi pertemuan budaya dan juga ekosistem yang berbeda setiap saat itu tentu mempengaruhi indikatornya kan. Yes. Kalau ukur saya merasa berharga itu seperti apa? Oke. Gitu. Yes. Ada perjalanan itu gitu. Okay, but you can say that you're now used to those intercultural environment, right? Udah terbiasa tapi dengan semua itu ya. Sudah make peace gitu ya. Alright. Kalau Kak Dinar sendiri dari perjalanan mencintai diri sendiri sempat ada susahnya nggak sih? Ya. Banyak Pak ya. Banyak. Itu dia banyak sebetulnya. Tapi mungkin ada beberapa yang bisa di highlight nggak sih? Yang aku highlight adalah karena mungkin aku juga berasal dari keluarga yang multicultural gitu ya. Terus pada waktu itu juga karena kakekku dari luar gitu, dari mainland. Jadi itu jadi
waktu itu aku sedikit highlight Iya. ada rasisme juga ya yang Oke, aku alamin racism. gitu. Iya, jadi aku merasa seperti oh ya aku tuh nggak layak untuk mendapatkan satu posisi yang bagus gitu, misalnya di sekolah ataupun apapun. Oh. Jadi kayak terlalu di highlight, terlalu Iya. menjadi center. Itu aku selalu merasa kayak oh nggak deserve gitu untuk itu. Terus banyak hal yang kayak buat apa sih menjadi anak perempuan? Mungkin di keluargaku budaya patriarkinya masih kenceng banget ya. Jadi kayak anak perempuan tuh jangan terlalu menonjol, anak Oke. perempuan itu jangan terlalu yang kayak menjadi center kayak gitu. Nah, itu bikin aku sampai di dinar dewasa ini jadi kayak aku layak nggak ya gitu di posisi seperti ini, atau aku layak nggak ya menerima semua ini gitu, masih menjadi Tapi pertanyaan. titik balik buat Kak Dinar apa? Titik balik. Sampai sekarang kan titiknya ini bahkan beyond the journey ya, dari seorang yang kita merasa ada beberapa hal yang bikin kita struggle sampai dengan menjadi seorang mental health advocate yang bagaimana mencintai diri kita, orang lain dengan welas asihnya. Itu kan pasti ada titik di mana kayak wah momentum gitu. Oke. Sebenarnya titik baliknya lebih ke aku sedikit cerita. Ketika aku masuk ke dirawat inap di RSJ, itu menjadi satu Alright. titik balik gitu. Oke. Aku merasa bahwa oh iya ya, aku ada di sini dan masa sih aku hidupnya berakhir di sini gitu. Ternyata di luar setelah aku kembali ke perusahaanku, aku masih diterima gitu, masih bekerja sebagai HR, dan itu sebagai titik balik. Ternyata teman-temanku, karyawan-karyawan di sana masih mencintai aku gitu. Ternyata ownerku itu menghargai aku bukan sebagai seorang dinner yang punya mental illness, tapi lebih ke value apa yang ada dalam diriku. Di situ titik balik, semuanya berubah, pola pikirku berubah, dan itu membuat aku terus berkarya sampai saat ini. Wah, prosesnya memang nggak bisa dibayangkan ya. Beberapa orang juga punya proses yang lain juga. Tapi ini bisa dibilang, now here we are di kondisi kita sekarang ini, bisa dibilang udah utuh belum kalau Kak Esta? Bisa dibilang untuk saat ini ya Sudah ya? gitu ya. Dengan berbagai mindfulness yang Iya, ada, iya. be present dengan apa yang kita punya di Betul. sini. Tapi aku yakin pasti mungkin buat aku sendiri pribadi juga ya, ada beberapa momen di mana sometimes I feel good about myself, but on the Yeah. other day I feel like piece of garbage gitu ya, kayak kenapa gini banget sih aku gitu kan. Buat orang-orang yang mungkin masih struggling gitu ya, hubungan yang tidak sehat dengan diri sendiri, itu tanda-tandanya apa sih biasanya Kak Esta? Yang jelas begini, kalau misalnya kita berbicara tentang tidak sehat terhadap diri sendiri ya, gitu. Sadar nggak sih kadang kita itu terlalu keras ke diri sendiri, yang seringkali kita itu kecewa karena ada ekspektasi. Nah, yang seringkali kadang saya atau terkadang saya sampaikan juga dengan beberapa klien di ruang sesi konseling, we become disappointed because our own expectations. Iya lagi. Nah, padahal setiap orang itu punya keterbatasan untuk memenuhi ekspektasi itu sendiri gitu. Yes. Dan jadinya kita kecewa sendiri gitu. Jadi tanda-tandanya itu memang kadang kita sendiri yang dari pikiran ya. Kalau di psikolog itu kan kita melihat 3 aspek gitu dalam diri manusia, dari pikiran, perasaan, dan juga perilakunya gitu, sikap-sikapnya. Nah, berawal dari secara pikiran dulu, apa yang biasa kita sampaikan ke diri sendiri, apa yang biasa kita konsumsi di media sosial sekarang gitu ya. Yes. Kalau kita lagi ada dalam fase namanya mencintai diri, itu kan perjalanan ya, benar ya Kak. Ada masa-masa tadi kayak Kak Givari bilang, sometimes I feel like a garbage, sometimes I feel so good gitu about myself. Nah itu, bayangkan kita bertemu dengan lingkungan atau orang-orang gitu ya di tempat kerja, keluarga mungkin, atau lingkungan komunitas yang tidak mendukung atau suportif dan kondusif terhadap pertumbuhan dan perkembangan mental kita. Dari secara pikiran ya. Nah, dari pikiran seperti itu bayangkan dengan perasaannya. Wah, udah pikirannya merasa kamu tuh kok you are a garbage gitu. Wah, udah diktator banget gitu dengan pernyataan itu. Perasaannya I feel worthless.
I feel powerless, hopeless, lonely, dan segala macam. Perilakunya mengisolasi, Oke. skeptis dengan orang lain, misalnya. Oke. Membiarkan diri, ya sudah kamu tidak layak, ya people please. Ke pasangan, ke rekan kerja yang mungkin di luar. Just to fit into the box Ya, ya. betul. Cuman buat fit in aja tuh kita Betul. harus mengkompromikan Betul. value diri kita Betul, ya. betul. Itu. Berarti sebetulnya orang tuh kerasa ya kalau misalkan sedang lagi feel worthless gitu ya. Cuman beberapa orang Iya. mungkin tidak menyadarinya. Iya. Gitu ya. Kapan tuh kira-kira harus apa ya? Mungkin ini juga menjadi stigma sendiri ya. Orang kalau pergi ke psikolog, ke psikiater, ke RSJ itu berarti udah pasti stigmanya negatif. Padahal Iya. kan enggak ya. Tapi apakah memang harus sampai pada proses itu ataukah ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sih untuk bisa kembali membangun, to rebuild our connection with ourselves. Kita instan. Dari saya sendiri, untuk reconnect and rebuild gitu ya, self-destructive behavior mungkin ya, Yes. perilaku destruktif gitu ke diri sendiri. Yang pertama memang ya dari kesadaran itu ya. Iya ya. Tapi menurut saya kesadaran itu belum bisa gitu, atau tidak bisa konsisten dilakukan kalau lingkungan kita itu juga masih dengan yang Lingkungan suffocating yang oke. atau beracun gitu. Kayaknya kita lama-lama di situ juga ya itu tidak bertumbuh. Ya, kalau orang sekarang bilang banyak tuh toxic lah ya. Kalau masih toxic, Yes. kalau toxic masih susah ya. Tuh. Atau istilah psikologisnya itu hubungan disfungsional, Dysfunctional. relasi disfungsional. Sebenarnya toksik itu. Jadi yang perlu kita tahu memang sampai kapan. Nah, jadi ada masa tadi ya kalau Kak Givari tanya Kak Dinar, turning point-nya apa sih gitu. Oh, ketika berada di situasi lowest point of life misalnya, titik terendah hidup. Kadang kita nggak harus sampai seperti itu gitu kan. Tapi gimana gitu. Mulai menyadari gitu. Belajar untuk terbuka dan rendah hati ketika bertemu dengan banyak orang. Sesederhana dengan Bapak ojol misalnya. Atau dengan Oke. petugas waitress misalnya di kafe Interesting. gitu waktu bekerja. Coba amati sebenarnya bagaimana orang itu memperlakukan kita. Gitu. Dari orang-orang yang kadang tuh tidak bersinggungan atau berdekatan dengan kita secara langsung ya. Tapi dari justru mereka itu kadang kita melihat, oh saya tuh layak loh dihargai. Oh orang seperti mereka aja bersedia loh membantu saya, memperjuangkan kenyamanan saya, keamanan saya, atau bahkan mungkin ya dari teman-teman, dari lingkungan, ya teman kerja. Kalau Kak Dina tadi bilang teman kerjanya masih mencintai saya dan melihat dari keterampilan saya kok. Exactly. Jadi itu kan juga karena Kak Dinar ada kesadaran itu, keterbukaan dan kerendahan hati untuk menerima itu ya perspektif yang berbeda dari orang lain. Dan dia memilih untuk kembali juga akhirnya. Jadi pilihan itu kan sebuah aksi ya. Keberanian itu ada karena nah itu lingkungan yang menerima support system itu, yang selalu membersamai perjalanan atau perjuangan diri kita. Itu mungkin Kak. Oke. Hmm. Dan kadang memang konfliknya adalah tadi ya, aku highlight juga bagaimana our environment also take a huge part of how we love ourselves. Bagaimana lingkungan kita pun juga sangat berpengaruh ya Betul. dengan kita mempersepsi diri kita sendiri. Nah, masalahnya kalau misalkan lingkungannya udah Iya. tadi ya, relasinya disfungsional, apakah memang benar-benar harus keluar dari situ kayak cut off gitu? Atau kayak biasanya dari klien-kliennya Kak Esta sendiri, apa yang mereka lakukan? Biasa memang kalau dalam kondisi yang terutama mungkin dalam committed relationship ya, Oke. relasi yang sudah ada komitmen gitu, itu kan lebih sulit, cenderung lebih sulit untuk membuat keputusan gitu ya, yang cukup kontradiktif atau berbeda ya dari Iya. norma sosial gitu. Betul. Yang perlu ditumbuhkan dari seorang manusia adalah pemberdayaan, rasa berdaya. Rasa berdaya. Rasa berdaya. Jadi memang kalau dalam perspektif multikultural gitu ya, psikologi multikultural atau lintas budaya, setiap orang itu ada identitas yang berbeda-beda. Gitu. Dan setiap identitas budaya ini ada posisi yang kita itu merasa dalam kelompok mayoritas, jadi berdaya, atau mungkin marginal. Oke. Contoh yang teman-teman dalam posisi mayoritas ini ya, yang mungkin lebih berdaya. Dari segi gender dulu deh, di Indonesia. Oke. Kalau tadi Kak Dinar singgung tentang patriarki. Pria
Baik jenis kelamin, gender, laki-laki. Itu seringkali masyarakat, terutama yang di Indonesia tuh seringkali sudah mendoktrin gitu ya, oh pasti ini lebih mampu memprovide, memprotek kayak gitu. Padahal kan belum tentu, kita lihat dulu layer yang lainnya, identitas budaya yang lainnya. Dari profesinya gimana? Gitu. Dari orientasi seksualnya seperti apa misalnya. Dari agama dan lain sebagainya. Jadi kadang tuh memang beberapa orang mereka merasa bersalah, mungkin gitu ya, tidak berdaya dan lain sebagainya. Itu dilihat dari itu. Ada beberapa identitasnya yang masih jadi pusat perhatiannya mungkin ya, yang sangat mempengaruhi dinamika relasi itu. Gitu. Misalnya terutama misalnya memang perempuan kebanyakan ya. Bukan berarti tidak ada laki-laki yang jadi korban misalnya. Tapi perempuan yang kebanyakan secara data memang dari segi fisik kan kebanyakan memang lebih ini ya perlu bantuan gitu, misalnya diproteksi, dilindungi Lebih rentan, gitu, ya lebih rentan gitu. Jadi yang pertama memang perlu ditumbuhkan dulu rasa self worth-nya itu. Work on that one gitu. It takes a long toll memang gitu. Butuh waktu yang panjang untuk menumbuhkan itu. Yang kedua memang cari potensinya. Potensi, posisi, dan prestasinya apa. Jadi 3P itu menurut saya tuh penting untuk di-highlight oleh perempuan. Tadi P, pertama, Prestasi, prestasi, potensi, potensi, posisi posisi. gitu. Jadi makanya kan zaman sekarang banyak ya perempuan yang berdaya dari segi profesinya. Walaupun single mom, walaupun divorce, widowed gitu, janda, tapi kok berdaya? Karena she knows the potential. Oke. Dia tahu potensi dirinya, dia tahu nilainya, dia tahu standpoint-nya di mana, Bisa posisinya. menavigasi harus kemana Betul. gitu ya. Betul. And it's a privilege punya 3P itu gitu ya. Jadi memang itu perjalanan ya untuk bisa menemukan dan menyadari 3P itu. Oke, tadi kalau dari Kak Esta meng-highlight juga di akhir statementnya sebuah privilege memiliki 3P tadi ya. Pertama P adalah Posisi, potensi, dan prestasi. Kalau dari Kak Dinar sendiri, 3P itu sudah ditemui semua? Oke. Aku rasa sudah. Sudah. Dari wanita-wanita yang ada gitu ya, mencapai 3P itu sebenarnya memang tidak mudah ya. Apalagi tadi dengan adanya support system yang harus terbangun di sini ya. Ya. Kak Dira sendiri merasa support system selama ini bagaimana mereka mensupport Kak Dira sendiri? Mungkin bisa kasih tips ke wanita-wanita, ke penonton kita di sini, bagaimana cara surround ourselves, mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang memang ternyata bisa mendukung tumbuhnya self love dan self worth kita gitu. Oke, untuk membangun diriku sampai jadi seperti sekarang kan support sistemku yang paling berarti ya untuk aku. Jadi kayak value dari keluarga, bekal dari keluarga itu penting, sangat penting. Mungkin dulu waktu aku masih kecil, aku merasa kenapa ya gitu orang tuaku tuh meminta aku untuk pilih-pilih teman. Kamu harus pilih-pilih teman gitu. Ya kayak kok beda-bedain banget sih. Kayak beda-bedain gitu kan. banget ya. Ternyata setelah sampai dewasa ini, pilih-pilih teman itu penting untuk hal yang baik gitu. Kita berhak untuk memilih teman mana yang ada di dalam circle kita gitu. Bukan berdasarkan physical look aja tapi Iya, kan, bukan dari kan. itu gitu. Tapi dari apa ya? Dari value, frekuensi itu penting sekali gitu. Jadi Berarti kita berarti kalau orang misalkan nggak sefrekuensi gitu sah-sah aja ya? sah aja. Oke. Gitu. Karena kita seperti yang dibilang sama Kak Esta, kita berhak untuk memberikan boundaries terhadap diri kita gitu loh. Kayak, ini kayaknya nggak oke nih circle-nya atau lingkungannya nggak oke nih. Ya kita bisa keluar dari lingkungan itu atau kita memilih teman mana yang memang sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Kebutuhan kita yang dalam tanda kutip positif ya. Iya. Pernah ada di posisi harus keluar deh dari circle ini kayak sering banget, Malah sering banget gitu karena itu sebenarnya bentuk dari self love untuk kita mengenali diri kita gitu, apa kebutuhan kita mengenali, menyadari satu lingkungan ini nggak sehat buat kita ya kita keluar dari lingkungan itu. Kalau lama-lama di situ kan kita ikut toxic ini akan kalut ya. Iya, itu akan kita draining banget sih untuk ada di dalam circle itu pasti. Oke. Terus mungkin
singkat aja ya, sign kita berada di lingkungan yang tepat kalau Karidar sendiri gimana? Kita bertumbuh dalam, kita semakin positif, itu adalah sign yang paling mudah untuk kita kenali gitu. Kita tuh bertumbuh nggak dalam lingkungan ini gitu. Kita growth nggak dalam berkarya gitu. Kadang yang sering sekali terjadi, kita ada dalam satu circle, ada crab mentality-nya. Oh iya. Ketika seseorang tumbuh, sukses, oh ya kamu nggak boleh Nggak sukses, boleh. kamu nggak Udah boleh. nyantai aja Udah sih. nyantai aja gitu. Apa yang mau dikejar? Sering banget kayak gitu. begitu. Mungkin beberapa orang terkesan seperti ambis banget gitu. Kamu ambis banget sih gitu. Padahal dulu mungkin karir udah gitu, keluarga udah, istilahnya exposure udah. Apalagi yang mau dikejar? Padahal kan seseorang tuh berhak, perempuan berhak untuk memiliki cita-cita, Yes. berhak untuk memiliki satu mimpi yang memang ya dia sendiri yang tahu batasnya sampai mana mimpinya dia udah tercapai. Oke. Dari tadi kita ngomongin bagaimana perempuan dan juga wanita manusia bisa memiliki ambisi dan juga bisa memiliki ruang yang aman untuk diri kita sendiri. But sometimes and oftentimes, are you both married? Ya. Ya. Yes. Wanita yang sudah berkomitmen dengan sebuah pernikahan, seringkali mungkin ruangnya terasa lebih terbatas. Hmm. Benar nggak? Merasa ada mungkin Betul. perbedaan dari mungkin Iya. single era menuju Iya. ke Betul. committed married era gitu, pasti ada perbedaan lah. Betul. Kalau dari wanita-wanita yang sudah memiliki komitmen atau hubungan seperti itu, masih bisa dipraktekkan nggak sih tadi? Tentu saja bisa ya. Asalkan Misalkan. tadi kayak yang Kak Dinar bilang, dalam memilih pasangan itu kan kita tahu sebenarnya. Itu kuncinya. Jangan salah. Pilih pasangan. Kita perlu tahu values kita dulu, kelebihan, kekurangan kita, keterbatasan kita apa. Demikian juga pasangan. Kita perlu tahu itu. Apakah visi misinya kurang lebih sama? Karena atau cara hidupnya sama. Karena terkadang itu yang seringkali dari awal tidak diperbincangkan, tidak didiskusikan sewaktu Modalnya cinta pacaran. doang, duit Iya. ada, udahlah aman. Padahal. Iya, betul. Iya, iya. Betul. Nah, jadi ketika sudah menjalin committed relationship atau pernikahan, mungkin ada ya gitu fase, kan ada fase honeymoon ya, bulan madu sampai kurang lebih 2 tahun. Nah, setelah itu yang kemudian baru disadari gitu, kok begini-begini aja ya, kok ada ya ternyata, apalagi kalau sudah misalnya jadi new mom misalnya, dalam kurang dari 2 tahun sudah menjadi seorang ibu, ada identitas baru kan. Yes. Tapi juga ada beberapa perempuan yang merasa itu kehilangan identitas yang sebelumnya juga. Oke. Nah, itu yang perlu hati-hati. Oke. Sebenarnya pasangan berperan sangat penting di situ. Ya kan, untuk membuat dia tetap merasa you are still you, but you have new identity gitu. Bukan replacement tuh bukan Betul. ya, tapi new identity. Tambahan identitas yang baru misalnya. Nah, dalam proses itu kan seringkali itu bergumul juga ya. Perempuan itu punya inner konfliknya sendiri gitu. Dengan beberapa tuntutan kadang bukan dari pasangan terutama. Kadang kalau di Indonesia kita tinggal dengan ada sanak Dari tetangga. saudara. Oh. Itu bukan lagi gitu ya. Itu tambahan gitu. Nah, udah gitu bahkan dari jarak jauh keluarga pun kan masih gitu. Yes, yes. Atau bahkan yang mungkin belum punya keturunan gitu. Jadi misalnya seperti dari saya sendiri, hampir 8 tahun pernikahan juga belum ada keturunan. Nah, tapi makanya itu memilih dengan pasangan tujuannya apa sebenarnya pernikahan itu. Harus tahu itu dulu. Yang kedua, apa yang membuatmu merasa bernilai? Apakah harus ketika mencapai, Sebuah peran tertentu. betul, memiliki apa-apa yang lain? Oke, oke. Atau is a process yang dinikmati dengan tambahan peran ini loh sebagai istri. Tambahan status as married couple, married person gitu. Dan memang kalau misalnya dalam pernikahan gitu ya, itu tidak sejalan misalnya. Akhirnya setelah beberapa tahun menyadari kok kayaknya tidak mendukung pertumbuhan, malah mengerdilkan. Atau ya tadi ya, gersang. Yes, Kosong. Itu banyak sekali seperti itu. Jadi yang pertama pasti ya berbicara dengan sebelum ke pasangan ke diri sendiri. What do you seek for sebenarnya? Apa yang dicari? Gitu. Apa yang membuat kamu merasa bernilai, berarti? Apa yang kamu anggap penting? Yang kamu anggap berharga? Kadang kan perempuan itu bukan untuk dari segi finansialnya ya, kadang.
Bukan dari jumlah materinya, tapi rasa berdayanya itu loh. Saya mampu, saya masih bisa ternyata. Oh, saya bisa memanage waktu, mengurus anak, mengurus suami, dan lain sebagainya. Nah, rasa itu, keberdayaan itu yang perlu ditumbuhkan. Kalau misalnya pasangan memang belum bisa atau tidak bisa memang menjadi support system yang utama, cari. Sesederhana memang zaman sekarang kan banyak ya pilihan. Bukan cari orang baru ya, beda Oh ya. iya, oh iya. Disclaimer, Disclaimer. not about that ya. Gitu. Jadi tuh sekarang kan banyak tuh di media sosial tuh ruang-ruang di mana ibu-ibu loh, IRT itu mencari komunitas. Seperti yang dilakukan dengan Kak Dinar gitu. Yang misalnya ya komunitas, banyak beberapa ibu-ibu yang ikut aktivitas merangkai kegiatan merangkai bunga atau kegiatan lain yang dibutuhkan apa sih? Feel of belonging-nya, Feel of belonging-nya. kebersamaannya, togetherness-nya. Karena di pernikahan mungkin kebutuhan emosional itu sudah mulai Tentu. luntur. Gitu. Dan Itu mungkin. itu menjadi salah satu, bukan salah satu ya, salah banyak hal yang memang wanita-wanita di sini harus, ya PR-nya untuk bagaimana satu tadi menemukan pasangan. Kalau udah terlanjur memang sudah berpasangan Iya. tadi, menemukan safe space di tempat lain, dan itu nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa. Iya. Termasuk mungkin dari kandidat kan memiliki sebuah community yang saling support ya. Iya. Support yang didapatkan ini deh, kalau kandidat sendiri cara mensupport orang-orang seperti apa sih dari yang dikatakan Kaisa gitu ya, ketika pasti kan ada obrolan-obrolan di setiap pertemuan, ada isu-isu yang mungkin dibahas yang sebagai founder dari sebuah komunitas yang memang sangat-sangat mendukung bagaimana mental wellness itu dijalin ya, bentuk yang bisa kita berikan sebagai support seperti apa sih? Jadi aku ada di 3 komunitas yang memang memberikan dukungan dari kebutuhan teman-teman gitu. Ada di Inner Excel itu untuk yoga dan meditation. Di Inner Child sendiri aku banyak bergerak di art healing dan berkolaborasi dengan psikolog dan psikiater. Di Solo Voice sendiri kami memfasilitasi untuk bernyanyi bersama di sana gitu. Jadi memang komunitas yang aku bikin, aku create ini untuk kebutuhan-kebutuhan karakter orang yang berbeda-beda. Ada yang ekstrovert, ada yang introvert, pasti tentunya seperti itu. Dan untuk semua usia, berapapun usianya, tidak ada batasan. Dan rata-rata yang memang datang ke sana kan harapanku, karena tidak ada batasan usia ini tadi, ternyata banyak sekali, mostly perempuan dan sudah menikah yang hadir untuk join acaraku, untuk join komunitasku, itu ada mendapatkan cerita-cerita yang berbeda-berbeda. Mereka Yang paling merasa banyak apa yang ditemu? burnout dengan apa yang dialami, pekerjaan, Capek gitu ya. Lebih ke kerjaannya, aktivitasnya, mungkin rutinitas sebagai ibu yang rata-rata seperti itu. Dan dari situ aku menyadari bahwa para wanita, para perempuan ini tuh membutuhkan ruang aman untuk divalidasi perasaannya. Divalidasi perasaannya, divalidasi apa yang terjadi pada dirinya gitu. Mungkin di Inner Child lebih kecil ya lingkupnya. Jadi mungkin support sistemnya yang bisa kita sesimpel mendengarkan tanpa ada penghakiman. ada judge gitu. Itu hal yang sederhana yang aku lakukan. Mendengar dan tidak menghakimi. Karena setiap dari kita tuh punya cerita masing-masing dan punya beban yang bisa di kapasitas dalam menerima satu tekanan itu kan kita beda gitu, satu dengan yang lain. Kadang kalau di lingkungan luar yang mungkin toxic relation gitu, kamu cuman gitu doang gitu, aku jadi adu nasib kan gitu. Nah jadi bari-bari lagi betul kan? Dan sesimpel kita hanya mendengarkan apa yang mereka alami, kita memvalidasi perasaan mereka, itu sudah cukup bagi beberapa perempuan. Oke, itu yang bisa dilakukan gitu ya sebagai mungkin dari POV orang yang ingin mensupport sesama gitu ya, membahayakan sesama juga. Kita dari tadi ngobrol kan kayak sangat positif ya auranya, energinya. Cuman di beberapa orang, di beberapa perempuan tidak selamanya suportif dan positif seperti ini ya. Ada satu buku yang sempat mencuat beberapa waktu lalu ya,
Buku yang ditulis oleh salah satu public figure Indonesia, wanita luar biasa juga, Aurelie Moreman, membuat sebuah judul Broken Strings. Udah baca belum, Kak Esta? Sempat baca, Kak Dinar? Tahu ya, Broken Strings sendiri ini kan bercerita tentang bagaimana pengalaman dari Aurelie menjalani hubungan-hubungan toksik, termasuk adanya child grooming, ketimpangan kuasa antara wanita dan juga antara pria di dalam hubungan tersebut. Dan ketika buku tersebut mencuat, berbagai macam respon dan komentar juga muncul tuh, macam-macam. Ada di sini, kan kalau istilahnya kita sering menggaungkan woman support woman ya, girls girl gitu. Banyak istilah di mana ya namanya sesama wanita, kita kan ada di pihak yang lebih rentan, ayo dong saling support. Tapi malah justru ketika buku ini mencuat, ada beberapa kontroversi, beberapa orang kayak, oke, kita bisa belajar dari situ, kita bisa memetik sesuatu dari situ, kita bisa mendukung bagaimana mungkin ada perempuan yang mengalami hal yang sama, tapi di sisi lain ada juga perempuan yang kayak, wah aji mumpung nih, public figure, cari momen, ibaratnya mungkin menjatuhkan dan melihatnya dengan kacamata yang sinis gitu ya. Kalau dari Kak Esta sendiri menanggapinya seperti apa sih? Mungkin kalau dari saya sendiri, pertama broken strings itu adalah contoh salah satu dari bentuk unreliable upbringing. Unreliable Upbringing, iya. Jadi upbringing itu kan latar belakang ya, Yes. keluarga ya terutama. Nah, kalau dari perspektif saya juga ada pendekatan interkulturnya, lintas budayanya. Aurelie ini kan anak dari keturunan Iya, pasangan pasangan interracial inter- marriage, right? Dari pernikahan antar ras. Ayahnya orang Brussels, Belgium, ibunya orang Indonesia. Nah, ada satu momen ketika saya baca itu orang tuanya bekerja sebagai, kalau nggak salah tuh asisten rumah tangga juga ya, gitu. Waktu saat awal-awal mereka pergi ke Brussels. Nah, tinggal dengan adversity situation, poverty, kemiskinan gitu. Nah, dari situ perjuangan orang tua untuk beradaptasi, menyesuaikan diri kan juga berpengaruh gitu ke identitas anak itu sendiri. Dia tumbuh sebagai anak yang pemalu gitu kan dan lain sebagainya. She doesn't know gitu identitas dia tuh seperti apa. Dia nggak tahu dia tuh anak yang ya orang Indonesia tapi kok nggak diajarin bahasa Indonesia. Terus tahu-tahu karena satu kondisi kembalilah mereka ke Indonesia kan. Nah, tahu-tahu ditawarin neneknya untuk ikut casting jadi seorang aktris gitu. Nah, bayangkan this gap, socio-economic status gap yang cukup besar. Itu bisa berpengaruh ke seseorang. Terutama orang tuanya aja kan masih serba bingung ya kalau kita ngelihat dari perjalanan dia. Waktu kecil, bingung menentukan, menyesuaikan, beradaptasi, menavigasi diri mereka sendiri dan pasangan dalam pernikahan. Apalagi udah punya anak. Tahu-tahu ke Indonesia lagi. Nah, jadi ketika memang melihat fenomena ini tuh yang perlu mungkin terutama digarisbawahi oleh para pelaku kawin campur ya kita bilangnya, atau siapapun yang menikah dari beda agama, beda suku, atau beda usia yang cukup kontras, udah mulai cukup banyak di Indonesia. Gitu. Perlu disadari potensi dan konsekuensi dari menjalani pernikahan itu, yang kadang ketika sudah ada pihak ketiga, yaitu keturunan anak-anak ini, itu kalau orang tuanya juga belum siap, belum tahu ya identitasnya, nilainya, batasannya seperti apa, ya itulah yang terjadi. Tidak memiliki apa ya, tidak memiliki self love, self worth yang seharusnya dimiliki. Akhirnya dia tidak merasa apa ya, memiliki prinsip. Akhirnya kerentanan itu tuh menarik orang-orang yang berniat tidak baik gitu ya. Sebenarnya bukan cuma Aurelie aja ya, jauh sebelum itu sempat juga viral di Indonesia tentang Manohara begitu kan ya. Bagaimana aktris yang juga kebetulan interracial juga ya. Interracial juga, kemudian harus menikah dengan seorang pangeran di negeri seberang. Itu kan dulu sempat heboh banget juga ya. Yang apa ya, menjadi ya mungkin berbeda kasusnya, cuman ada red string yang sama di situ ya. Kalau Kak Diana sendiri gimana menanggapi dari kejadian-kejadian yang ada disebutkan tadi? Oke. Aku harus disclaimer untuk teman-teman yang mungkin punya trauma.
itu aku big no untuk membaca buku ini Yes, gitu. itu dia. Itu aku harus disclaimer gitu karena beberapa teman yang mengalami trauma ini membaca buku ini jadi tertrigger dan saat ini harus ditangani oleh profesional. Relapse lagi ya? Ya, relapse Ya. lagi karena memang triggering gitu. Membaca buku ini aku pernah terjebak juga di toxic relation juga bertahun-tahun gitu sebelum menikah dan aku relate karena memang di buku ini Aurelie ini masih berusia muda ya, sangat muda yang tentu saja ketika perempuan muda dari mungkin dari kehidupannya ada gejolak perbedaan ketika harus pindah ke Indonesia, dia mencari jati diri, Itu dia. mencari jati diri dan harus bertemu dengan seseorang yang mungkin membuat dia nyaman dan ternyata manipulatif terhadap diri seseorang anak yang sedang bertumbuh ini tadi. Tentu saja pendapatku adalah mungkin teman-teman harus belajar dari buku ini adalah ketika kamu mengalami satu toxic relation dan bertemu dengan orang-orang yang serupa gitu, pilihannya adalah kamu menarik diri dan menyelamatkan dirimu Belum terlambat ya. sebelum terlambat gitu, sebelum jauh terjebak. Yes. Tapi aku, Kak Dinar ngeras juga nggak sih kalau misalkan di sini sosok-sosok yang rentan menjadi yang di grooming oleh orang yang lebih tua, itu belum merasakan self worth dan self love nya juga, akhirnya mencari sebuah kenyamanan di orang yang salah ternyata. Gitu ya. Makanya tadi kan aku tanya bagaimana cara menemukan support system yang tepat, karena kalau nggak tepat ya jadinya seperti itu ya, kebetulan ketemunya sama orang yang ternyata di awal mungkin memberikan sebuah Iya. kenyamanan, support, tapi manipulatif. Ya, Itu yang memang biasa dilakukan oleh para groomer gitu ya. betul. Memiliki istilahnya Kuasa, maksud lain, kendali dan juga maksud Power lain play. ya, selain dari apa yang mungkin selain cinta yang diberikan, tapi juga ada beberapa maksud picik ya. Kalau Kak Dinar sendiri melihat ketika broken string ini meledak, apakah itu sebuah hal yang bagus untuk meningkatkan kesadaran tentang kerentanan tersebut, atau ada pandangan-pandangan lain? Aku lebih ke arah positifnya ya. Positif ya? Dengan adanya buku ini mencuat, mungkin ketika belum banyak di-download, aku tahu buku ini aku download dan aku pertama kali anxiety dan worry. Ngebacanya sampai Iya. selesai? Iya. Ada roller coaster of emotion di Iya, situ ya? iya, gitu. Dan itu cukup membuat khawatir, anxiety-nya, wah gimana ya dengan teman-teman yang lain yang mungkin penyintas membaca buku ini dan nantinya akan terpengaruh gitu. Tapi di sisi lain, oh ya ini juga suatu peringatan untuk teman-teman lebih sadar terhadap nilai dalam dirinya, terhadap kemampuan dalam dirinya untuk sebenarnya kamu punya value yang nggak harus dipengaruhi oleh orang lain, itu juga kamu bisa gitu. Value kamu tidak di-define dari bagaimana orang lain melihat Anda ya, tapi ya diri kita sendiri, gitu, sesimpel itu aja. Kalau kamu gimana nih, ngebaca broken string, apakah ada deg-degnya, ataukah mungkin kalau tidak ngalamin sih ngebacanya mungkin perasaannya nggak sekuat apa yang dirasakan oleh orang yang sudah merasakan hal yang sama ya, mungkin dan terjebak dalam toxic relationship yang sama. Mungkin aku bisa tambahkan sedikit kali ya tentang broken strings ini. Kalau tidak salah, kejadian ini tuh terjadi waktu Aurelie berusia remaja ya, 15 tahun. Kalau nggak salah ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau dari salah satu teori psikologi perkembangan gitu, usia remaja itu usia mencari identitas. Oke. Salah satunya kalau memang di fase ini seorang anak remaja gitu masih belum mencari gitu ya, belum menemukan perlahan-lahan, ada namanya identity confusion, kebingungan identitas. Disinilah peran orang tua tuh dari yang awalnya menjadi seorang parent menjadi seorang coach. Oke. Seharusnya jadi coach, mendampingi anak, sering ngobrol. Nah, tapi yang ya kebetulan yang terjadi dengan yang dipasrahkan ya, yang dipercaya orang tua ini, si ya laki-lakinya tokoh ini gitu, yang eksploitatif, manipulatif, intimidatif juga. Itu dia. Dan kita beruntung ya memiliki perempuan-perempuan yang saling mendukung seperti ini. Cuman kadang ketika seorang perempuan speak up gitu ya, seperti yang Aurelie lakukan, yang mungkin tokoh-tokoh lain lakukan,
beberapa orang kayak malah justru menjatuhkan begitu, apalagi mungkin sesama wanita kayak aku sering sekali mendengar ya itu salahnya korbannya kenapa begini-begini begitu ya. Tidak ada dukungan yang ada terlepas dari benar salah dan moralitasnya ya. Tapi yang dibutuhkan di sini kan bagaimana dukungan itu ada ya. Kalau dari Kak Esther dan Kak Dinar sendiri bagaimana sih akhirnya bisa menumbuhkan self love yang mendukung kaum wanita untuk bisa lebih bertumbuh. Kalau Kak Dinar sendiri gimana? Dari aku, Jadi kayak bukan akhirnya self-centered, aku merasa superior, yang lainnya kaleng-kaleng gitu. Gimana tuh? kalau dari aku, pertama kita mengenali diri kita sendiri dulu gitu. Kita dengan mengenali diri kita sendiri dulu, tentu saja kita tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita mau kejar gitu. Dari aku gitu. Kalau Kak Esther? Kalau dari aku sendiri, sebenarnya memang beberapa perempuan ya, itu kan dengan yang mungkin sudah punya 3P itu, melihat ini sebagai sensasi gitu ya. Kayak, ih ngapain gitu Iya, kan? betul. Tapi sebenarnya begini, terlepas dari gender apapun, perempuan maupun apapun, cara merespon itu kan justru memperlihatkan kualitas dirinya ya. Betul. Dari cara pandangnya, nilainya gitu. Kemudian juga komunitas atau lingkungan seperti apa yang membentuk orang ini sampai justru malah semakin menggunjingkan gitu sesama perempuan misalnya. Jadi yang perlu dilakukan memang kadang kalau menemukan gitu ya kasus seperti ini, think again gitu, think first gitu. Kalau dari Kak Dinar tadi mengenal, dengan mengenal kita bisa berpikir lebih dulu kan sebelum merespon. Coba meningkatkan empati itu penting menurut saya ya. Itu sih empati sih ya. Gitu. Jadi nggak harus kan kita merasakan yang orang lain alami dengan harus mengalami dulu gitu. Tapi menumbuhkan empati itu bisa kok kita latih gitu dari sekarang usia berapapun dengan ya itu tadi terbuka, mengenal diri, rendah hati gitu. Dengan siapapun kita berdialog itu. Karena kadang kalau aku lihat sendiri justru kasus-kasus seperti ini yang kemudian ya istilahnya Apapun kasusnya ya, bukan hanya ya, spesifik ke Brocastrix ya. ya betul betul. Untuk yang perempuan kemudian menjadi salah satu korban gitu ya. Terus kemudian malah digujingkan atau dijelek-jelekan gitu secara negatif. Itu kadang kalau aku lihat sendiri justru penasaran dengan apa yang membentuk itu tadi orang ini. Apalagi kalau sama perempuan. Yaitu ya ekosistemnya, berada dalam relasi romantis seperti apa sih dia. Kadang itu juga berpengaruh, sangat berpengaruh dengan siapa kita menstimulasi gitu ya, pikiran kita, diskusi dengan siapa, itu kan membentuk belief system. Gitu. Itu berarti memang harus apa ya? Ketika seorang perempuan melihat perempuan lain memiliki sebuah masalah, harus lebih menunjukkan empatinya juga. Iya. Tidak harus secara empiris gitu ya. Hanya bisa merasakan sesuatu kalau udah mengalaminya gitu kan. Tapi memang ya kita di era girls girl, woman support woman, kita harus bagaimana juga mendukung di pihak yang lemah gitu, apa yang ada. Nah, dan kita sekarang lebih ke nuansa yang optimis gitu ya. Bagaimana cara mencintai diri sendiri dan juga menyadarkan akan penghargaan yang ada di diri sendiri gitu ya, dengan cara simple dulu mungkin cara berpakaian ya, kayak kita pakai kali ini ada batik Arkansa gitu ya, Arkansa Women juga yang sangat-sangat bisa menumbuhkan kepercayaan diri gitu. Tapi gimana sih cara-cara lain mungkin dari segi yang paling mudah ya, berpenampilan gitu. Kalau Kak Dinar sendiri penampilan ngaruh banget gak ke kepedeannya, kepercayaan dan self worth itu ngaruh banget ya? Seberapa ngaruh tuh kalau Kak? Mungkin dulu aku merasa ketika belum masih kerja di office ya udahlah gitu kan, ketemu cuma teman-teman ini aja gitu. Jadi itu ngaruh sekali ketika aku mulai dikenal gitu, dikenal halayak ramai. Jadi kayak dan dukungan juga dari orang sekitar. Kadang perempuan itu seneng kan, dibilang kayak bajunya bagus, cantik kayak gitu kan, seneng banget ketika dipuji seperti itu. Tapi kadang juga perempuan juga mendapatkan kayak mungkin sedikit nyinyiran, kok gini sih, kok gitu sih gitu. Untuk meningkatkan itu, aku pribadi dengan satu, kita tahu value apa yang dalam diri kita
gitu. Terus kita pede dengan apa yang kita pakai, memilih warna, memilih look apa yang akan kita pakai pada waktu itu penting sih. Memilih warna, memilih itu udah cerita sendiri ya, bagaimana ada juga personal color analysis, ada ya milih make up kan memang punya cara masing-masing, terus juga baju Baju, gitu ya. iya. Tapi Yang itu paling penting somehow nyaman. ngaruh banget, nyaman dan ngaruh banget gitu ya. Oke, kalau dari Kak Esta sendiri, penampilan itu semendukung apa sih? Menurutku sendiri kalau dari segi perspektif psikologis ya, being presentable itu is an act of self love itu sendiri. Jadi well grooming, being well grooming. Sederhana menjadi rapi. Tidak harus berpakaian yang impress, Ya, ekstravagan gitu nggak terlalu harus tapi ya. yang nyaman dan tubuh kita merasa aman juga. Kadang beberapa orang memang aku perhatikan mereka perlu menggunakan bahan-bahan pakaian misalnya yang katun misalnya yang menyerap keringat untuk beberapa orang yang misalnya punya kondisi misalnya hypersensitivity. Mereka cukup sensoris motornya cukup sensitif, jadi harus pakai pakaian yang mudah menyerap keringat, yang berbahan katun, lembut misalnya. Jadi memang kalau penting gitu, kalau ditanya penting sekali. Penting sekali. Iya, jadi kadang kan iya ya ketika kita dress code kadang ada dress code ini padu padan baju gitu. Terus kita senyum kan, nggak sadar kita senyum, kita selfie, kan kita lakukan itu. Bener-bener. We feel good about ourselves. Sesimpel kondangan ya, alias jagong. Aku aja sebagai cowok butuh foto-foto kayak lucu aja gitu. Gimana cewek yang udah dandan dari pagi pakai baju ini itu. Tadi aku highlight juga being presentable is also an act of self love juga ya. Sebegitu pentingnya juga. Jadi kalau misalkan udah lagi ngerasa spiraling, terus penampilannya nggak dijaga, tambah kacau lagi gitu ya. Jadi mungkin bisa nggak sih jadi first step gitu, Kak Esta, untuk I wanna feel good about myself, so aku mau presentable hari ini gitu. Bisa. Oh, waktu zaman COVID mungkin. Misalnya teman-teman perhatikan waktu zaman COVID. Karena kan kita tetap harus kerja ya, WFH kan. Benar. Nah, di bagian topnya kan kita harus tetap presentable. At least topnya ya. Dan itu kadang sampai sekarang masih aku terapkan. Karena kalau misalnya bekerja, kita feel good kan ketika ganti baju yang presentable, yang rapi, atau ya touch up sedikit gitu misalnya. It feels good and confident karena kita juga belajar menghargai diri dan menghargai orang lain kan, gitu. Walaupun ya kerja dalam rumah misalnya nggak ketemu langsung gitu, but it's part of respecting self and others. Gitu. Kalau Kak Dera sendiri melihat penampilan itu ketika di komunitasnya yang Kak Dinar punya, komunitas yang Kak Dinar masuk di situ. Apakah penampilan itu juga menjadi satu hal yang dibicarakan di situ? Kalau di dalam komunitasku, yang paling pas tematik ya, ketika tema tertentu itu, aku memberikan ide untuk, bikin yuk yang berkain, yang khusus perempuan aja yang datang berkain, berkebaya. Ternyata ketika mereka hadir di sana tuh, mungkin teman-teman yang tidak biasa terlihat dandan gitu, mereka datang hadir dengan dandan tuh merasa kayak happy banget gitu. Energinya berbeda. Mereka mungkin merasa lebih ceria, mungkin merasa lebih self worth-nya tuh ada gitu. Oh ya aku tuh cantik loh kalau tes dandan seperti ini tuh aku cantik. Tapi itu salah satu cara aja ya, bukan satu-satunya cara. Betul. Salah satu cara di mana kita bisa yang simple aja bisa membuat kita lebih mencintai diri kita. Kan kayak kalau selfie cakep banget kan jadi kayak ternyata aku cakep ya. Gitu ya. Ada cara-cara lain, banyak cara lain untuk bisa menumbuhkan rasa cinta dan juga self worth yang ada. Kalau dari Kak Dinar sendiri mungkin buat penonton setia dari The Fitting Room yang masih merasa harus struggling banget menjadi seorang yang insecure, yang worthless, yang belum memiliki self love, apa yang bisa dilakukan? Mungkin dari langkah awalnya apa sih? Buat teman-teman dari yang saat ini menyaksikan Arkansas Woman, berbelas kasihlah pada dirimu, sayangilah dirimu. Jika saat ini mungkin apa yang kamu kerjakan belum berhasil atau belum menghasilkan satu, it's okay not to be okay. Dan ketika kamu membutuhkan waktu istirahatlah dan ambil jeda dan jangan takut ke profesional.
ketika memang kamu membutuhkan, karena pertolongan akan selalu ada. Pertolongan akan selalu ada. Kak Esther. Nice. Untuk penonton setia The Fitting Room, terutama untuk para perempuan di luar sana yang mungkin sedang memperjuangkan gitu ya, dari keberhargaan dirinya dan bagaimana mencintai dirinya sendiri, it's okay to rest if you feel tired, it's okay to rest if you feel restless. Terima kasih sudah memberi waktu untuk terus membantu, sudah terus berjuang terhadap orang-orang yang perlu diperjuangkan, tetapi untuk apa terus-menerus memberikan kebaikan, kerendahan hati, dan juga welas asih ke orang lain kalau belum diterapkan ke diri sendiri. Jadi mulai dari sekarang, coba terapkan kebaikan, kerendahan hati, dan juga welas asih ke diri sendiri itu. Iya, Kak Esther dan juga Kak Dinar, buat penonton setia dari The Fitting Room, self-love yang sudah kita bahas, self-worth yang sudah kita gali lebih dalam, dan sebagai bentuk Women Support Women memberikan sebuah ruang aman untuk wanita sehebat Kak Esther dan juga Kak Dinar, kita juga punya pesan dari narasumber wanita hebat sebelumnya untuk Kak Dinar dan juga Kak Esther. Jadi di tangan aku udah ada 2 pesan dari wanita hebat sebelumnya, boleh diterima masing-masing ya. Mungkin Kak Dinar boleh membaca suratnya terlebih dahulu. Boleh dibaca suratnya? Oke. Dear Special Lady, hai, meskipun kita belum pernah ketemu, tapi aku tahu bahwa kamu adalah sosok yang hebat. Aku yakin banyak peristiwa yang sudah kamu lalui, tapi aku percaya bahwa kamu mampu melaluinya dengan bijak sehingga kamu menjadi sosok yang kuat seperti saat ini. Jangan lupa, berilah ruang rapuh untuk dirimu sendiri, namun jangan lupa untuk bangkit lagi. Salam hangat dari aku, wanita yang juga mengagumi proses kehidupan. Terima kasih. Pas ya. Pas banget ya. Kalau Kak Esther, Oke. boleh dibaca suratnya? Hey dear, just be yourself with your own uniqueness. Kamu layak, kamu hebat, kamu berharga dan istimewa. Teruslah melanjutkan perjalanan dengan cinta dan ketangguhan ya. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Oke, itu 2 pesan semoga bisa menjadi afirmasi positif ya untuk masing-masing narasumber debat kita, dan narasumber kali juga akan kita minta untuk menyampaikan pesan ke wanita-wanita berikutnya yang akan kita undang juga di The Fitting Room. Jadi di sini udah ada 4 kertas ya. 2 kertas ini masing-masing nanti 1 bisa Kak Esta tulis pesan untuk satu sama lain. Oke. Kemudian 2 kertas ini kita akan nanti berikan ke narasumber berikutnya. Ya. Jadi sembari Kak Dinar dan Kak Esta nulis surat, aku juga mau ngucapin makasih buat kalian udah nonton. Semoga ini menjadi sebuah inspirasi juga buat kamu yang nonton. Sampai jumpa di The Fitting Room episode berikutnya. See you. Bye. See you.